Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anam wa ala alihi wa ashabihil kiram. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma hab lana qawlan sadiqan wa 'amalan shalihan wa farajan 'ajila ya arhamar rahimin. Jamaah salat maghrib Masjid Siti Walidah yang dirahmati oleh Allah. Syukur alhamdulillah, marilah senantiasa kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya, juga nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga dengan itu semuanya pada malam hari ini kita bisa bersama-sama melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan saling nasihat menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Harapan kita semoga niat dan langkah baik kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal saleh yang berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa semoga salawat dan salam akan tetap terlimpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat dan pengikut-pengikutnya yang pada akhirnya insya Allah akan melimpah kepada kita semuanya selaku umatnya. Amin amin ya mujibas sa'ilin. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, karena audiennya adalah para siswi ya, atau santriwati MBS Putri Taruna Krapyak, maka kita akan mengkaji hal-hal yang berkaitan dengan masalah ilmu, khususnya beberapa kiat sukses dalam mencari ilmu. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, ketika seseorang ingin sukses, termasuk sukses dalam masalah mencari ilmu, maka harus ada beberapa kiat yang harus dilakukan. Seseorang yang ingin sukses tapi tidak mau mengupayakannya, maka diibaratkan seperti seseorang yang memaksakan agar kapal itu bisa berjalan di daratan, maka itu adalah hal yang mustahil. Sebagaimana yang dikatakan oleh seorang penyair, tarjun najata wa lam tasluk masalikaha innas safinata la tajri 'alal yabasi. Engkau menginginkan keselamatan, menginginkan kesuksesan dalam hal apa saja, tetapi engkau tidak mau menempuh jalan yang menghantarkanmu kepada kesuksesan itu, maka ketahuilah bahwa kapal itu tidak bisa berjalan di daratan. Maka termasuk kalau kita ingin sukses dalam mencari ilmu, maka ada beberapa syarat yang harus kita penuhi. Terkait dengan masalah mencari ilmu, maka tentunya kita sudah banyak mendengarkan hadis-hadis yang menjelaskan masalah ini. Di antaranya sabda Rasulullah SAW yang membicarakan masalah keutamaan mencari ilmu adalah man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu thariqan ilal jannah. Wa innal malaikata la tadau ajnihataha li talibil ilmi ridan bima yasna. Yang artinya barang siapa yang menempuh satu jalan dengan niat untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Dan sesungguhnya para malaikat akan meletakkan sayap mereka untuk orang yang mencari ilmu karena ridho, senang dengan apa yang diperbuat oleh orang itu.
Juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'a." Barang siapa yang keluar dengan niat untuk mencari ilmu, fahuwa fi sabilillah, maka dia digolongkan dalam sabilillah. Artinya orang-orang yang menegakkan agama Allah hatta yarji'a, sampai dia kembali. Maka kita berharap semoga niat kita di sini untuk mencari ilmu akan menjadikan kita dimudahkan oleh Allah masuk ke dalam surganya, dan kita dihitung dalam suasana jihad fi sabilillah. Jamaah sekalian, paling tidak ada 6 syarat yang harus dipenuhi ketika orang itu ingin sukses dalam mencari ilmunya. Bagi yang pernah mengkaji kitab Ta'lim wa Muta'alim tentu sudah pernah mendengarkan hal ini, ya. Dikasih ya? Iya. Ada yang hafal enggak ini? Yang menjelaskan tentang 6 syarat mencari ilmu. Ada yang mengatakan ini adalah perkataan daripada Ali bin Abi Thalib. Ala la tanalul ilma illa bisittatin sa'umbika an majmu'iha bibayanin dzaka'in wa hirsin wa istibari wa bulghatin wa irsyadi ustadin wa tuliz zaman. Yang artinya, ingatlah bahwa kamu tidak akan mendapatkan ilmu kecuali dengan 6 syarat. Yang pertama adalah zakat, cerdas, wa hirs, dan rakus terhadap ilmu, wastibarin, dan sabar, wa bulghatin, butuh biaya, wa irsyadi ustadin, mengikuti petunjuk guru, wa tuliz zamani, dan membutuhkan waktu yang panjang. Baik, kita coba kaji satu persatu ke-6 syarat tadi dengan disertai beberapa kisah dari para ulama terkait dengan masalah ke-6 syarat di atas tadi. Syarat yang pertama adalah zakat, cerdas. Kalau bicara masalah kecerdasan, maka tiap orang berbeda-beda. Ada yang sangat cerdas, ada yang biasa-biasa saja, bahkan ada yang kurang cerdas. Tapi yang terpenting terkait dengan masalah zakat, kecerdasan, bahwa orang itu punya modal dasar untuk belajar, yaitu punya otak. Tinggal bagaimana dia mengasahnya. Karena otak kita ini seperti pisau. Setajam-tajamnya pisau, kalau jarang diasah akan jadi tumpul. Tetapi setumpul-tumpulnya pisau, kalau diasah terus akan menjadi tajam. Jadi zakat ini bisa kita tumbuh kembangkan. Tinggal kita mau berusaha ataukah tidak. Terkait dengan masalah ini, mungkin di antara kita sudah pernah mendengar bagaimana kisah daripada Ibnu Hajar al-Asqalani. Ada yang dengar? Ibnu Hajar. Ibnu Hajar secara etimologi artinya anak batu. Ada yang mengatakan bahwa kakeknya itu adalah seorang yang sangat-sangat pendiam. Dia tidak berbicara kecuali kalau sangat penting sekali. Maka cucunya sebagai kunyah ataupun nama panggilan disebut Ibnu Hajar al-Asqalani. Jadi nama sebenarnya adalah Ahmad bin Ali bin Muhammad dari Asqalan, maka disebut al-Asqalani. Ya, tapi kunyahnya adalah Ibnu Hajar. Nama panggilannya adalah Ibnu Hajar. Pada waktu belajar, ya seperti kalian ya, dia merasa sebagai anak yang bodoh, sulit dalam menangkap pelajaran dari gurunya. Sehingga akhirnya dia memutuskan untuk keluar dari tempat belajarnya. Kemudian di tengah jalan turun hujan yang lebat, kemudian dia istirahat di dalam sebuah gua, kemudian dia melihat ada sebuah batu besar kok bisa berlubang. Ternyata dia lihat di atasnya ada tetesan air. Jadi batu yang keras karena kena tetesan air tiap hari akhirnya bisa berlubang. Akhirnya dia mulai berpikir,
Kalau batu yang keras saja bisa berlubang karena mendapatkan tetesan air tiap hari, begitupun dengan otak saya. Kalau saya asah terus, pasti akan tajam, pasti akan cerdas. Akhirnya dia mengurungkan kembali ke rumahnya, kembali ke tempat belajarnya, dan jadilah dia seorang ulama yang besar. Karena dia mau mengasah otaknya. Jadi kecerdasan itu bisa ditumbuh kembangkan dengan cara bersungguh-sungguh untuk mengasah otak kita. Jadi yang dimaksudkan dengan dzaka itu berarti orang itu punya modal dasar untuk belajar, yaitu punya otak, tinggal bagaimana dia mengasah otaknya. Kemudian syarat yang kedua adalah hirs. Hirs itu artinya rakus, ya, rakus terhadap ilmu, bukan rakus kepada makanan. Yang kita lihat sekarang ini kebanyakan siswa itu rakusnya sama MMT. Saya biasa mengistilahkan dengan MMT, yaitu main, makan, tidur. Itu kerjaannya. Di kelas pun yang dipikirkan kapan istirahat, mau pergi ke kantin, kapan bisa bermain, kapan bisa tidur, sehingga waktu pelajaran pun juga tidur di kelas. Jadi yang dimaksudkan dengan rakus di sini adalah rakus terhadap ilmu. Nah, di sini untuk memotivasi kita akan coba ceritakan beberapa contoh dari kerakusan para ulama kita, sehingga mereka menjadi ulama yang besar. Yang pertama, ingin kami kisahkan tentang Ibn Taimiyah. Ya. Tentunya kita sudah sering mendengar nama Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Beliau ini orang yang rakus terhadap ilmu, bagaimana tidak? Menurut catatan daripada salah seorang muridnya, Al-Imam Az-Zahabi, judul buku karangan beliau yang sempat dia catat itu sebanyak 1000 judul. Yang sempat dia catat, artinya mungkin masih banyak yang belum dicatat. Salah satunya Majmu' Fatawa itu sebanyak 37 jilid. Kalau dijajar mungkin 2 meter, dan satu jilidnya memuat kurang lebih 200 halaman. Itu satu dari 1000 kitab karangan beliau. Padahal umur beliau sama dengan Nabi, 63 tahun. Dan lebih sering juga masuk penjara. Karena dia seorang haroki juga, seorang pejuang. Kalau bukan karena kerakusan dia terhadap ilmu, maka tidak mungkin beliau bisa menghasilkan karya yang sangat-sangat spektakuler. Waktu itu belum ada komputer, semuanya pakai tulisan tangan, tetapi bisa menghasilkan karya yang sangat luar biasa. Itulah Ibn Taimiyah. Yang lainnya, misalnya Abu Yusuf Al-Qadhi. Ya, Abu Yusuf Al-Qadhi ini merupakan salah satu dari 3 murid kesayangannya Al-Imam Abu Hanifah. Abu Yusuf Al-Qadhi. Menurut biodatanya, beliau ini bermulazamah mengaji kepada gurunya Abu Hanifah selama 29 tahun. Beliau tidak pernah ketinggalan sholat subuh bersama beliau, termasuk Idul Fitri, Idul Adha, kecuali betul-betul sakit. Sampai satu kejadian menimpa beliau, yaitu anaknya meninggal dunia. Dan pas hari itu dia harus menghadiri majelis gurunya Al-Imam Abu Hanifah. Dengan tega-teganya seorang ayah menyerahkan pengurusan jenazahnya kepada tetangganya. Sehingga sebagai ayah tidak melihat anaknya dimandikan, anaknya dikafani, anaknya disolatkan, bahkan tidak mengantar anaknya dimakamkan ke makbar. Dia lebih memilih menghadiri majelis gurunya Al-Imam Abu Hanifah. Itu kan orang gila.
orang tua gila, tapi gila ilmu. Tidak wajar. Kok tega-teganya orang tua seperti itu? Dengan satu alasan, mencari ilmu itu hukumnya fardu ain. Mengurus jenazah hukumnya fardu kifayah. Kalau sudah ada yang mengurus anak saya, gugur kewajiban tersebut sebagai orang lain. Maka saya dahulukan fardu ain daripada fardu kifayah. Itu orang tua gila, tapi gila ilmu. Karena memang mencari ilmu adalah diwajibkan. Ya, thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Coba perhatikan ada kata-kata fardhatun. Kalau kita cermati thalabul ilmi itu mubtada, mudzakkar. Kenapa? Kok khobarnya ada tak marbutohnya? Tak pada fardhatun itu bukan li ta'nits, bukan untuk menunjukkan jenis muannas. Tetapi ta'un lil mubalaghah, tak untuk menunjukkan makna lebih. Sehingga kalau diartikan seharusnya bahwa mencari ilmu itu amat sangat diwajibkan sekali, bukan sekedar wajib. Karena adanya tak marbutoh pada fardhatun. Itu adalah tak lil mubalaghah, tak untuk menunjukkan makna lebih. Artinya yang tidak melaksanakan dia berdosa karena telah meninggalkan perintah dari Rasulullah SAW. Itulah sosok daripada Abu Yusuf Al-Qadhi. Yang lainnya mungkin kita perlu angkat kisah daripada Abdullah ibnu Abbas, ya, salah seorang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi anak pamannya Rasulullah, karena salah seorang di antara pamannya adalah Al-Abbas ibn Abdul Muttalib. Ibnu Abbas berarti anak pamannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mendapat 3 gelar. 3 gelar kehormatan, Al-Habru, Al-Bahru, dan Turjumanul Quran. Al-Habru artinya adalah Al-Alim As-Soleh, orang yang alim dan soleh. Karena ada orang alim tidak soleh, atau soleh tapi tidak alim. Tapi kalau Al-Habru, Al-Alim As-Soleh, sudah alim juga soleh, itu adalah Al-Habru. Yang kedua adalah Al-Bahru, lautan. Karena ilmu beliau bagaikan lautan yang tidak bertepi. Pernah ada seseorang yang bertanya kepadanya, "Ya Ibn Abbas, anna laka hadzal ilm?" Dari manakah Anda bisa mendapatkan ilmu yang sebanyak itu? Ternyata resepnya cuma 2. Dia mengatakan, bilisanin sa'ul wa qalbin aqul. Mulut banyak bertanya, menanyakan apa yang belum dia pahami kepada siapa saja yang tahu. Dalam melaksanakan perintah Allah, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada yang tahu apa-apa yang tidak kamu tahu. Itu cara pertama yang dilakukan oleh Ibnu Abbas. Dia akan menanyakan apa saja yang belum dia tahu. Wa qalbin aqul. Kemudian setelah dapat jawaban, dia masukkan dalam otak, kemudian dia kunci. Diingat-ingat terus, biar tidak lupa. Dengan 2 cara itu, maka ilmu beliau bagaikan lautan yang tidak bertepi. Dan yang ketiga adalah turjumanul Quran, yaitu penerjemah Al-Quran. Jadi banyak para sahabat yang tidak bisa mengungkap, ya, makna dari sebuah ayat, apa pesan yang terkandung di dalamnya, tetapi mampu diungkap oleh Ibnu Abbas. Contohnya, ketika Umar bertanya kepada para sahabat tentang tafsir daripada idza jaa nasrullahi wal fath. Kebanyakan para sahabat mengartikan ya apa adanya. Jika telah datang pertolongan Allah dan al-fath, kemenangan ataupun pembebasan utamakan. Kemudian Umar bertanya kepada Ibnu Abbas, apakah begitu maksudnya? Dia katakan bukan. Itu adalah pertanda semakin dekatnya ajal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu hanya mampu
ditangkap oleh Abdullah ibnu Abbas. Maka tidak mengherankan beliau mendapat julukan Turjumanul Quran, sebagai penerjemah Al-Quran. Itu menunjukkan kepada kita bagaimana rakusnya Ibnu Abbas terhadap ilmu, sehingga ilmunya dikatakan bagaikan lautan yang tidak bertepi. Kisah yang lainnya dikatakan oleh Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Beliau mengatakan, "Afqalus sa'at alayya sa'atun aqulu fiha." Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi dia mengatakan bahwa waktu yang paling berat bagiku, waktu yang paling tidak aku sukai adalah waktu ketika aku makan. Kalau kita, itu waktu yang kita tunggu-tunggu, waktu makan. Itu waktu yang paling dibenci, karena ketika makan dia tidak bisa menulis, dia tidak bisa membaca. Makanya itulah yang paling berat bagi Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi adalah waktu ketika dia sedang makan. Itu waktu yang paling dibenci. Yang lainnya lagi misalnya ini. Nah ini. Ubaid bin Ya'ish dikatakan tulaqimuhu ukhtuhu salasina tatan liyaktubal hadis. Ubaid bin Ya'ish, seorang ahli hadis, dikatakan dengan terpaksa saudara perempuannya harus menyuapi dia makan malam selama 30 tahun. Karena dia tidak sempat makan malam sendiri karena sibuk menulis hadis. Selama 30 tahun disuapi. Kita bisa bayangkan betapa rakusnya dia dalam mencari hadis. Dari pagi sampai siang cari hadis, malamnya dia tulis. Sampai tidak bisa makan malam, sehingga harus disuapi oleh saudara perempuannya. Bukan sehari 2 hari, selama 30 tahun. Ya. Lain lagi kisahnya dengan Sa'lab An-Nahwi. Sa'lab seorang ahli di bidang ilmu nahwu, ketika dia mendapatkan undangan, maka dia akan ngomong sama yang undang. Saya mau datang dengan syarat saya diizinkan baca kitab. Nanti di sana akan baca kitab. Kalau boleh saya akan datang, kalau tidak saya tidak. Bayangkan. Jadi sambil mendatangi undangan, dia sibuk mutola'ah kitab. Dengan syarat dia diizinkan bawa kitab untuk dia baca di tempat undangan itu. Dan akhirnya beliau mengalami kematian yang tragis. Karena di akhir hayatnya beliau kurang pendengarannya. Sambil jalan pun dia baca kitab. Tahu-tahu apa? Ada seekor kuda yang berlari kencang, karena dia tidak dengar, akhirnya ditabrak. Jatuh ke jurang sehingga dia meninggal dunia. Itu kisah kematian daripada Sa'lab sangat tragis. Karena apa? Di tempat undangan dia baca kitab. Sambil jalan pun dia baca kitab. Akhirnya ketabrak kuda sampai meninggal dunia. Dan masih banyak kisah-kisah yang lainnya yang menggambarkan kepada kita betapa rakusnya ulama-ulama kita. Salafun saleh terhadap ilmu kurang lebih seperti itu. Ya. Baik, yang kedua, yang ketiga ya, adalah istibarin, yaitu sabar. Jadi dibutuhkan kesabaran yang luar biasa dalam mencari ilmu. Terutama bagi para santriwati yang masih nyantri di sini, dibutuhkan kesabaran karena banyak hambatan, banyak rintangannya. Ya. Apalagi kalau dihadapkan sama HP, pilih mana? Main HP atau belajar? Pasti milih main HP itu. Maka dibutuhkan kesabaran bagaimana bisa mengalahkan, ya. Orang mengatakan gepeng ya. Bagaimana bisa membagi waktunya belajar dia belajar, waktunya main dia main gitu. Jadi butuh adanya kesabaran yang luar biasa. Maka kisah yang tadi sudah kami sampaikan, kisah mulazamahnya Abu Yusuf Al-Qadhi selama 29 tahun kepada Imam Abu Hanifah, itu kan satu bentuk kesabaran yang luar biasa. Kalau tidak sabar-sabar, tidak bisa. Dan ada satu pesan yang pernah disampaikan oleh gurunya, Al-Imam Abu Hanifah, kepada Abu Yusuf Al-Qadhi. Dikatakan, kunta balidan, akhrajatkal muwadhabatu fi darsi,
wa iyyaka wal kasala fa innahu syu'mun wa afatun 'azimatun. Al-Imam Abu Hanifah berpesan kepada muridnya Abu Yusuf, kunta balidan, dulu kamu itu bodoh. Tetapi kesinambunganmu dalam belajar, itulah yang telah mengeluarkanmu dari kebodohan. Kalau kamu belajarnya tidak terus-menerus, kamu akan bodoh. Tapi untungnya, kamu belajarnya terus-terus, terbukti. Dia bermulazamah kepada gurunya selama 29 tahun. Tidak pernah absen. Dengan penuh kesabaran, dia ikuti bimbingan daripada gurunya. Pesan berikutnya, wa iyyaka wal kasala, tinggalkan kemalasan. Fa innahu syu'mun, karena itu adalah sifat yang jelek, wa afatun 'azimatun, dan akan mendatangkan bencana yang besar. Bagi seorang pelajar, ketika temannya naik kelas, dia tinggal kelas, itu bencana. Apalagi ketika semua temannya lulus, dia tidak lulus, itu bencana. Gara-gara apa? Karena kemalasan. Maka ada baiknya kita bersama, terutama bagi para santriwati, untuk mengatakan kepada diri kita masing-masing. Sebagaimana yang pernah disampaikan oleh seorang penyair kepada dirinya, dia mengatakan, da'in nafsi takasula wa tawani, wa illa fathbuti fi dhil hawani, falam ara lil kusal al-hadha yuhdha, siwa nadamin wa hirmanil amani. Wahai nafsuku, tinggalkanlah kemalasan dan suka menunda-nunda pekerjaan. Ini yang biasa jadi kebiasaan kita, terutama para pelajar. Dikasih tugas hari ini, sebulan tidak selesai. Karena ditunda-tunda terus, lebih milih main HP, akhirnya tugasnya tidak selesai. Wa illa, jika tidak, kamu tetap malas, suka nunda pekerjaan, fasbuti fidil hawani, maka tetaplah kamu dalam kehinaan. Aku tidak melihat bagian yang didapatkan oleh para pemalas siwa nadamin, kecuali penyesalan, wahirmanil amani, dan kandasnya cita-cita. Jadi orang yang malas belajar, yang suka nunda pekerjaan, dapat dua. An-nadam, penyesalan. Yang lainnya sukses, dia gagal, salah sendiri karena dia malas. Yang lainnya bisa mewujudkan cita-citanya, dia gagal, salah sendiri karena dia malas. Jadi itulah dua perolehan akhir dari sebuah kemalasan. An-nadam, penyesalan, dan hirmanul amani, kandasnya cita-cita. Jadi belajar itu butuh kesabaran yang luar biasa karena memang banyak gangguannya. Dan kita harus mampu menundukkan ya, semua gangguan itu. Kam min hayain wa kam azzin wa kam nadamin jamma tawallada lil insani min kasal. Kam min hayain, berapa besar rasa malu, wa kam azzin, dan berapa ketidakmampuan, wa kam nadamin, dan berapa penyesalan, jamma tawallada lil insani min kasal. Semuanya itu didapatkan orang karena kemalasan. Ketika yang lain berhasil, dia gagal, dia malu. Ya, itu haya, rasa malu. Kemudian nadam, penyesalan. Itu juga akibat dari sebuah kemalasan. Maka kita semuanya harus bisa meninggalkan kemalasan dan suka menunda-nunda pekerjaan. Usahakan setiap pekerjaan diselesaikan pada waktunya karena besok ada tugas dan pekerjaan yang lainnya. Kalau kita tunda, maka akan numpuk sehingga pada akhirnya tidak akan bisa selesai tepat pada waktunya. Jamaah sekalian, kemudian syarat yang keempat adalah bulughah. Bulughah itu adalah biaya. Jadi ini perlu dipahami oleh orang tua juga oleh santriwati. Ya. Artinya kewajiban orang tua untuk menyediakan biaya pendidikan anak-anaknya. Yang sekarang tentunya sangat mahal. Ya, dari mulai masuk uang gedungnya, kemudian SPP-nya, belum lagi peralatan sekolahnya sangat mahal sekali. Maka di sisi itu sebagai seorang santriwati, sebagai seorang siswi harus memahami jerih payah orang tua. Jangan kerjanya cuma minta. Ya.
Maka saya menyarankan kalau bisa para santriwati ini nabung dari sebagian uang saku yang diberikan oleh orang tuanya, sehingga kebutuhan sekolah yang murah-murah bisa dibeli sendiri. Beli buku tulis, beli pensil, beli pulpen, kemudian tipek. Jangan sampai hanya untuk beli pulpen minta ke orang tua. Padahal tiap hari dia mendapatkan uang saku. Iya. Saya yakin orang tua akan bangga ketika melihat, loh, ini biasanya saya suka minta uang untuk beli buku, sekarang enggak. Oh, ternyata dia bisa beli sendiri dari uang saku yang disisihkan. Itu merupakan satu kebanggaan orang tua yang luar biasa. Jadi dari sisi orang tua harus siap menyediakan dana untuk pendidikan anak-anaknya. Tetapi dari sisi anak juga harus tahu diri. Jangan sampai membebani ya orang tua, sehingga hal-hal yang ringan yang sekiranya bisa dibeli dari uang sakunya hendaknya bisa dibeli sendiri. Sehingga tidak selamanya harus minta kepada orang tua. Jadi bulughah itu dibutuhkan. Ya. Di sini ada sebuah kisah yang menarik terkait dengan masalah bulughah. Jadi bulughah itu dibutuhkan termasuk diantaranya untuk membeli peralatan sekolah. Apakah buku tulis, apakah pulpen. Ya. Diriwayatkan ada dua orang, namanya Isom al-Balkhi dan Muhammad ibn Salam al-Bikandi. Ketika keduanya sedang belajar, tiba-tiba pulpennya macet, ya, sehingga dia tidak bisa nulis. Akhirnya apa? Mereka berteriak dengan mengatakan al-qalamu bidinar, al-qalamu bidinar. Saya siap membeli pulpen, satu pulpen dengan harga 1 dinar, 1 keping uang emas pada waktu itu. Itu harga yang mahal sekali untuk sebuah pulpen yang pada waktu itu tidak sebagus sekarang. Mungkin hanya dari bambu atau dari kayu. Tapi dia berani menghargai 1 pulpen dengan harga 1 dinar. Gara-gara apa? Agar dia tidak ketinggalan mencatat pelajaran yang disampaikan oleh gurunya. Dikatakan fatatayyaratil aqlam, maka pulpen berterbangan. Semua temannya melemparkan pulpennya agar yang dibeli oleh dia. Karena 1 dinar itu harga yang mahal untuk sebuah pulpen pada waktu itu. Itu gambaran. Jadi peralatan tulis itu bagian daripada bulughah yang harus diadakan. Maka kadang kita juga heran ketika ada anak diminta nulis, tidak nulis gara-gara apa? Tidak punya pulpen. Tapi anehnya dia bisa jajan. Itu kan aneh. Bisa jajan, bisa jalan-jalan, tapi tidak bisa beli pulpen yang harganya paling 2.000. Padahal pulpen itu adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan dalam proses pembelajaran untuk mencatat. Ya. Ada sebuah syair yang mengatakan begini, al-ilmu saydun wal kitabatu qaiduhu. Qayyid suyudaka bil hibalil wathiqah faminal ghabawati an tasida ghazalatan wa tahukkaha bainal hadaiqi taliqah. Al-ilmu saydun. Jadi ilmu itu seperti buruan. Jadi yang datang ke sini untuk belajar itu sesungguhnya sedang berburu ilmu. Wal kitabatu qaiduhu, dan mencatat itu adalah pengikatnya. Jadi pengikat ilmu biar tidak lupa itu dicatat. Maka dikatakan adalah merupakan satu kebodohan. Ketika seseorang sudah bisa berburu menangkap seekor kijang, kemudian dia ikat, dia biarkan di tengah lapang, kemana? Ya pergi. Sudah capek-capek bisa menangkap kijang, tidak diikat, dibiarkan, ya akan pergi. Kalian capek-capek datang ke sini belajar, tidak mau mencatat, ya sudah, tidak dapat apa-apa. Jangankan sampai besok, sebentar lagi udah lupa apa yang kita omongkan. Jangankan besok, keluar dari masjid pada lupa. Tapi kalau punya catatan masih mending, masih bisa dilihat. Ya. Karena kita harus menyadari kemampuan daya ingat kita sangat terbatas sekali. Maka jangan malas untuk mencatat, karena itu adalah bagian daripada ilmu. Dan saya lihat ini pada nyacat ya.
Memang diwajibkan, diwajibkan, bagus ya. Tapi harapannya bukan karena diperintah ya, tapi kesadaran. Ya masih perintah. Semoga nanti berlanjut menjadi kesadaran. Karena di kelas begitu. Jangankan tidak diperintah pun tidak mau mencatat gitu. Apalagi ya diperintah. Antara main-main sama tidur. Itu banyak kita dapati seperti itu di kelas. Ya. Jadi kita harus menyadari betapa pentingnya mencatat. Ya. Betapa pentingnya mencatat. Karena ini adalah cara untuk mengikat ilmu yang kita dapatkan. Dikatakan itu merupakan sebuah kebodohan. Kalau kita dapat ilmu tapi tidak mau mencatat. Kemudian ada sebuah pesan yang luar biasa dari Al-Imam Yahya bin Ma'in. Beliau mengatakan begini, idza katabta faqamish wa idza tahaddatsta fafattish. Jika kamu mencatat faqamish ay uktub kulama tasma'uhu. Kamu catat semua yang kamu dengar. Karena itu adalah ilmu. Tetapi kalau urusan ngomong harus kamu seleksi dulu. Itu perbedaan mencatat sama ngomong. Jadi kalau mencatat itu seleksinya belakangan. Yang penting tulis dulu. Selesai baru diseleksi. Yang baik diambil, yang tidak dibuang. Tapi kalau urusan ngomong, seleksinya duluan. Kalau baik diomongkan, tidak baik jangan diomongkan. Itu pesan daripada Al-Imam Yahya bin Ma'in, salah seorang gurunya Imam Bukhari dan Imam Muslim. Maka tidak mengherankan beliau bisa menghimpun sebanyak alfu hadis. Bayangkan, beliau bisa menghimpun sebanyak 1 juta hadis. Maka tidak mengherankan muridnya seperti Imam Bukhari, Imam Muslim. Karena gurunya seperti itu. Dan yang lebih mengherankan lagi, setiap hadis yang dia dapatkan, dia tulis pengulangnya sebanyak 50 kali. Padahal sekali dengar dia hafal. Saking cerdasnya. Tapi dia mengatakan, kalau saya dapat 1 hadis, tidak saya tulis banyak 50 kali, selamanya saya tidak akan pernah paham dengan hadis itu. Bayangkan, 1 juta hadis ada di kepalanya. Makanya ada pujian daripada Imam Ahmad bin Hanbal. Kullu haditsin la ya'rifu Ibnu Ma'in falaysa bihadis. Kalau sampai ada 1 hadis yang tidak dikenali oleh Ibnu Ma'in, maka dia bukan hadis. Karena yang sahih, yang dhaif, yang maudhu ada di kepalanya semua. 1 juta hadis itu. Luar biasa. Ya. Satu keragusan yang luar biasa terhadap hadis. Ya, itulah pesan beliau. Jadi kalau urusan mencatat, seleksinya belakangan. Tapi kalau omongan, seleksinya duluan. Kemudian yang kelima adalah irsyadu ustadzin, senantiasa mengikuti petunjuk guru. Insya Allah tidak ada guru yang menyesatkan selama dia guru baik. Ya, maka selama petunjuk itu baik, tolong diikuti. Ya, guru ngasih tugas ya dikerjakan, suruh membaca ya dibaca, suruh menghafal ya dihafalkan. Jadi harus mengikuti petunjuk guru. Ya. Karena sesungguhnya antara guru dan dokter itu sama-sama mengobati, cuman beda yang diobati. Ya, kalau guru yang diobati adalah kebodohan, kalau dokter adalah penyakit. Innat tabiba wal muallima kilahuma la yunsihani idza huma lam yukrama fasbir lidaika in jafauta tabibaha waqna bijahlika in jafauta muallima. Jadi sesungguhnya guru dan dokter kedua-duanya tidak akan memberikan nasihat yang baik selama keduanya tidak dihormati. Artinya apa? Seorang murid, seorang santri harus hormat sama gurunya. Maka tetaplah kamu dalam sakitmu kalau kamu tidak mau mengikuti apa kata doktermu, dan tetaplah kamu dalam kebodohanmu ketika kamu tidak akan mengikuti perkataan daripada gurumu. Ya. Jadi sama-sama mengobati, tapi objeknya berbeda. Ya. Maka menjadi kewajiban seorang murid untuk beradab sama gurunya. Ini yang kebanyakan sudah hilang ya di sekolah-sekolah. Kadang murid kurang ngajeni, kurang beradab sama gurunya. Ya, padahal Yusuf ibn Al-Husain pernah mengatakan bil adabi
tafhamul ilma. Hanya dengan adablah kamu akan bisa memahami ilmu. Maka kenyataan membuktikan seorang murid yang beradab dengan tingkat kemampuan yang sama, ada dua murid sama-sama cerdas, yang satu beradab, yang satu kurang, maka pastikan yang lebih bagus nilainya pasti yang beradab. Karena pesannya bil adabi tafhamul ilma. Hanya dengan adab kamu akan bisa memahami ilmu dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang terakhir adalah watul zamani, butuh waktu yang panjang. Ya. Untuk jadi seorang dokter, dari mulai PAUD masuk ke TK, SD, SMP, SMA, kemudian kuliah jadi dokter. Berapa tahun itu? Jadi tidak bisa ujuk-ujuk, butuh waktu yang lama. Ya, thalabul ilmi minal mahdi ilal lahdi, mencari ilmu dari sejak buang sampai ke leher. Selama kita masih hidup, kita punya kewajiban untuk cari ilmu. Selama kita masih hidup, kita berkewajiban untuk cari ilmu. Dan ini telah dibuktikan oleh Abu Yusuf Al-Qadhi. Ini kisah yang terakhir ya. Abu Yusuf Al-Qadhi terkait dengan tadi itu perintah agar kita cari ilmu sejak dari buang sampai ke liang lahat. Jadi begini, ketika Abu Yusuf Al-Qadhi sudah dalam keadaan nazak akan meninggal dunia, dia dikunjungi oleh seorang muridnya yang bernama Ibrahim bin Jarrah Al-Kufi. Ya, Ibrahim bin Jarrah Al-Kufi. Melihat kedatangan muridnya, Abu Yusuf bertanya, apakah ada yang hendak kamu tanyakan kepada saya? Sang murid merasa kasihan. Kemudian berkata, wahai guru, apakah dalam keadaan seperti ini kita masih akan bicarakan masalah ilmu? Anda dalam keadaan nazak, kok masih sempat-sempatnya? Mau tanya apa kamu kepada saya? Apa kata beliau? La ba'sa bidzalika. Nadrus la'allahu yanju bihi najin. Tidak masalah. Kita belajar dalam kondisi yang kritis seperti ini. Barangkali apa yang kita pelajari bisa menyelamatkan seseorang. Itu jawaban seorang guru. Padahal dia dalam keadaan nazak, sudah cekak-cekik. Masih memberikan kesempatan muridnya untuk bertanya. Ada masalah apa? Silahkan utarakan. Karena muridnya mau bertanya, akhirnya dia yang bertanya. Sekarang gini muridku, apa pendapat kamu? Manakah yang lebih utama? Ketika orang hendak melempar jumroh, apakah dengan jalan kaki ataukah berkendaraan? Muridnya mengatakan dengan naik kendaraan. Akhta'ta, kamu salah. Masyan dengan jalan kaki. Akhta'ta, kamu juga salah. Akhirnya dia minta dijelaskan oleh gurunya, mana yang lebih utama? Akhirnya dia mengatakan begini, kalau orang itu melempar jumroh, ada niat untuk berhenti sebentar di jamroh untuk berdoa, maka yang utama jalan kaki. Tapi kalau dia ada niat untuk berdoa di jamroh, yang utama dia berkendaraan. Akhirnya ini murid pamitan. Belum keluar dari pintu rumahnya, ternyata sang guru meninggal dunia. Bayangkan. Jadi sampai mau meninggal dunia pun yang dibicarakan ilmu, bukan masalah warisan. Yang dibicarakan masalah ilmu. Ini muridnya belum keluar dari rumahnya, ternyata gurunya meninggal dunia. Itulah Abu Yusuf Al-Qadhi. Akhirnya dia termasuk orang yang mendapat gelar kehormatan luar biasa. Qadhi qudhatid dunya. Jadi hakimnya para hakim di seluruh dunia. Itu gelar kehormatan yang disandang oleh Abu Yusuf Al-Qadhi. Ya, Qadhi qudhatid dunya. Bayangkan, hakimnya seluruh hakim di seluruh dunia. Jamaah sekalian, barangkali itulah yang bisa kita kaji pada malam hari ini. Jadi intinya kita bicarakan 6 syarat untuk sukses dalam belajar. Ini semoga bermanfaat terutama bagi para santriwati ya, karena kita berharap semoga kalian nanti lulus dari MBS ini ya betul-betul mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan bisa kalau bisa melanjutkan ke jenjang pendidikan yang setinggi-tingginya sampai paling batas yang maksimal.
Itu yang kita harapkan. Barangkali itulah yang bisa kita kaji. Semoga ada manfaatnya. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.